Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koswara. Saya dari Prodi D3 Keperawatan tingkat 1 di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wijaya Husada Bogor. Di sini saya akan menayangkan video penyuluhan kepada Ibu Rini tentang perawatan bayi baru lahir. Yang mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas komunikasi keperawatan. Baik, langsung saja kita simak videonya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Koswara, perawat di rumah sakit ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat ya Bu atas kelahiran bayinya. Karena Ibu nanti sore pulang ke rumah, maka di sini saya ingin memberikan penyuluhan kepada Ibu, yang mana topik penyuluhannya ini perawatan bayi baru lahir. Penyuluhannya ini Bu hanya 20 menit saja, dan penyuluhnya saya sendiri Bu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Jadi Bu, untuk penyuluhan ini memiliki tujuan umum. Yang pertama, setelah dilakukan kegiatan penyuluhan, diharapkan Ibu Rini ini dapat mengetahui, memahami, dan mengaplikasikan bagaimana cara perawatan bayi baru lahir yang benar secara mandiri di rumah. Adapun tujuan khususnya dari penyuluhan ini yaitu setelah dilakukan penyuluhan, diharapkan Bu Rini ini dapat mengerti dan mampu mempraktikkan cara perawatan bayi sehari-hari di rumah. Yang pertama yaitu pemberian ASI pada bayi dengan benar, yang kedua memandikan bayi dengan benar, yang ketiga perawatan tali pusat, yang keempat mengganti popok bayi, yang kelima merawat alat kelamin, dan yang keenam yaitu menjemur bayi. Untuk kegiatan penyuluhannya Bu, yang pertama ada pembukaan selama 5 menit, yang kedua langsung ke penyampaian materi yaitu sekitar 10 menit, yang ketiga yaitu evaluasi selama 3 menit, dan yang terakhir penutup selama 2 menit. Media penyuluhannya Bu yaitu pertama laptop, dan yang kedua yaitu satuan acara penyuluhan. Untuk metodenya yaitu pertama ceramah, dan yang kedua tanya jawab. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ya Bu ke materi. Jadi perawatan bayi baru lahir ini adalah mengasuh bayi tanpa bantuan petugas medis lagi, mulai dari keluar rumah, sakit, sampai dia dewasa. Contohnya seperti memberikan ASI dan posisi yang tepat untuk menyusui bayi, memandikan bayi, merawat tali pusat bayi, serta menjaga bayi agar tetap sehat. Perawatan bayi baru lahir ini yang pertama yaitu pemberian ASI pada bayi dengan benar. Untuk langkah-langkahnya yang benar, yang pertama posisi ibu yang nyaman, duduk atau berbaring. Yang kedua, posisi menyusui, seluruh badan bayi tersangga dengan baik, badan bayi menghadap dan dekat ke payudara ibu. Yang ketiga, pelekatan menyusui, dagu bayi menempel pada payudara ibu, mulut bayi terbuka lebar, dan bibir bawah bayi membuka lebar. Yang keempat, bayi menghisap secara efektif. Bayi menghisap dalam, teratur, diselingi istirahat. Bayi tenang, hanya terdengar suara menelan. Yang kelima, bayi menyusui sebanyak 8 kali per hari ya Bu. Jika bayi telah tidur selama 2-3 jam, bangunkan bayi untuk menyusui kembali. Yang keenam, jika ibu bekerja atau tidak berada di rumah, ibu bisa memerah ASI dan minta orang lain untuk memberikan ASI perah dengan sendok atau cangkir. Setelah ibu melakukan pemberian ASI kepada bayi, nanti pada saat melepaskannya ada tekniknya ya Bu. Untuk yang pertama, masukkan jari kelingking ibu yang bersih ke sudut mulut bayi. Yang kedua, menekan dagu bayi ke bawah. Yang ketiga, dengan menutup lubang hidung bayi agar mulutnya membuka. Dan yang keempat, jangan menarik puting susu untuk melepaskan. Setelah itu, ibu bisa menyendawakan bayi dengan cara yang pertama, sandarkan bayi di pundak ibu, tepuk punggungnya sampai bayi bersendawa. Yang kedua, bayi ditelungkupkan di pangkuan ibu sambil digosok punggungnya. Nah, jadi Bu, untuk pemberian ASI ini wajib dilakukan ya Bu. Karena apa? Karena ini memiliki keuntungan. Untuk yang pertama, ASI ini mengandung zat gizi yang lengkap dan seimbang. Yang kedua, ASI mudah dicerna dan diserap oleh bayi. Yang ketiga, ASI melindungi bayi dari penyakit. Yang keempat, menyusui membantu membentuk jalinan kasih sayang antara ibu dan bayi. Yang kelima, menyusui mempercepat pemulihan kesehatan ibu setelah melahirkan.
Yang keenam, menyusui menghemat biaya rumah tangga. Dan yang terakhir, yaitu menyusui praktis karena dapat diberikan kapan saja dan di mana saja. Perawatan bayi baru lahir yang kedua yaitu dengan memandikannya dengan benar. Pada saat memandikannya, ada hal yang perlu diperhatikan pada saat memandikan oleh ibu. Yang pertama, jangan memandikan bayi sebelum atau sesudah makan. Karena apa? Karena jika perut yang penuh tidak sengaja tertekan, maka bayi akan muntah. Yang kedua, hindari keadaan dingin. Pastikan bahwa tempat mandi cukup hangat. Jangan buka baju bayi sampai bak mandi terisi cukup dan siap untuk memandikan bayi. Yang ketiga, siapkan hiburan. Buatlah bak mandi seperti tempat bermain apung bayi sehingga perhatiannya akan teralih. Sementara ibu bisa memandikannya dengan tenang. Mainan yang baik adalah khusus dirancang untuk acara mandi bayi, terutama yang mengapung di air. Hal-hal yang perlu dipersiapkan: pertama, pakaian bersih, popok dan pembungkus bayi yang bersih. Yang kedua, sabun. Yang ketiga, handuk dan waslap. Yang keempat, baskom. Yang kelima, air hangat. Yang keenam, sampo bayi. Dan yang ketujuh yaitu ember untuk pakaian kotor. Teknik untuk memandikan bayi: yang pertama, tuang air dingin ke dalam bak mandi, baru kemudian air panas. Dengan begitu, dasar bak mandi tidak panas. Idealnya suhu air mandi bayi sampai usia 2 bulan adalah 40 derajat Celcius. Setelah usia itu boleh diturunkan sampai 27 derajat Celcius. Ukur suhu air dengan termometer khusus atau menggunakan sikuanda. Setelah itu barulah acara mandi bisa dimulai. Tahap yang aman untuk melakukannya: pertama, siram tubuh bayi dengan air. Lalu cucilah rambutnya, sabuni seluruh tubuh bayi dengan sabun bayi, termasuk lipatan-lipatan di kaki, tangan, paha, dan leher. Yang kedua, angkat bayi dengan cara selipkan tangan kiri ibu di bawah tengkuknya, lalu pegang erat-erat ketiaknya. Tangan kanan ibu bisa memegang tubuhnya. Yang ketiga, masukkan bayi ke bak mandinya, sanggah kepala dan ketiaknya dengan tangan kiri ibu, sementara tangan kanan ibu membersihkan sabun di seluruh tubuh. Yang selanjutnya, untuk membersihkan punggungnya, balikan tubuh bayi dengan cara sanggah tubuhnya dan pegang erat ketiaknya dengan tangan kiri ibu. Lalu, tangan kanan ibu digosokkan pada punggung bayi. Selanjutnya, angkat bayi dari air, lalu bungkus dengan handuk. Untuk yang terakhir yaitu keringkan tubuhnya dengan cara menekan-nekan handuk. Perawatan bayi baru lahir yang ketiga yaitu perawatan tali pusat. Yang pertama, untuk tahapannya selalu mencuci tangan sebelum melakukan perawatan tali pusat. Yang kedua, biarkan tali pusat terbuka dan selalu dalam keadaan kering. Yang ketiga, saat mandi bersihkan tali pusat dengan sabun. Setelah selesai, keringkan dengan handuk lembut atau cukup diangin-anginkan saja. Selanjutnya, saat ini tidak dianjurkan lagi untuk membungkus tali pusat dengan kasa steril yang dibasahi alkohol 70%. Selanjutnya, bila tali pusat sudah lepas, oleskan bekas pangkalnya dengan betadine solution selama masih tampak basah dengan menggunakan cotton bud. Perawatan bayi baru lahir selanjutnya yaitu mengganti popoknya. Pada umumnya, setiap kali bayi kencing atau buang air besar, popok harus segera diganti. Tetapi penggantian popok tidak boleh mengganggu ketenangan bayi ya Bu. Cara mengganti popoknya pada malam hari agar bayi dapat tidur tenang: yang pertama, tutuplah daerah kemaluan dan bokong bayi dengan tisu toilet setebal 1 cm. Yang kedua, beri popok atau celana sehingga kencing yang keluar dapat langsung diserap oleh kertas toilet sehingga tidak mengganggu tidur bayi. Selanjutnya, setiap kali mengganti popok, bokong bayi harus dicuci dengan air hangat. Selanjutnya, dikeringkan kemudian dibedaki tipis-tipis. Perawatan bayi baru lahir yang kelima yaitu merawat alat kelaminnya. Jadi, pada saat merawat alat kelamin ini, yang pertama perlu diperhatikan kebersihan pada lipatan paha, jaga agar tetap kering dan jangan menggunakan bedak. Yang kedua, cara membersihkan alat kelamin perempuan adalah dimulai dari depan ke arah belakang. Yang ketiga, cara membersihkan alat kelamin laki-laki adalah dengan membersihkan bagian buah zakarnya dan ujung penis.
Perawatan bayi baru lahir yang terakhir yaitu menjemur bayi. Sinar matahari dan udara segar sangat penting untuk pertumbuhan dan pemeliharaan kesehatan bayi sejak berumur beberapa hari. Sebaiknya setiap pagi ibu membawa keluar bayi untuk mendapatkan sinar matahari. Tahapannya, pertama jemurlah bayi pada pagi hari antara pukul 7 sampai 8 selama 15 sampai 30 menit dengan posisi terlentang dan tengkurap. Yang kedua yaitu jemur saat sebelum mandi. Yang ketiga yaitu bukalah baju bayi dan pakaikan popok yang minim. Yang keempat yaitu hindari mata dari sinar matahari langsung. Dan yang terakhir yaitu ganti posisi setiap 15 menit sekali. Itulah pemaparan materi pada penyuluhan kali ini ya Bu. Jadi untuk acara yang selanjutnya yaitu evaluasi tentang materi tadi. Di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu, yaitu 2 pertanyaan saja. Yang pertama pertanyaannya, apa sih Bu perawatan bayi baru lahir itu? Perawatan bayi baru lahir adalah mengasuh bayi tanpa bantuan petugas medis, lagi mulai dari keluar dari rumah sakit sampai dia dewasa. Pertanyaan yang kedua, apa saja sih Bu perawatan bayi baru lahir itu? Pemberian ASI pada bayi yang benar, memandikan bayi dengan benar, perawatan tali pusat, merawat alat kelamin, dan menjemur bayi. Benar sekali Bu, berarti Ibu sudah paham ya Bu? Iya. Mungkin itu Bu penyuluhan dari saya. Jika ada ucapan yang kurang berkenan di hati Ibu, saya mohon maaf ya Bu. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.